Selamat berjumpa kembali di Alur 8, teman-teman sekalian, pemirsa sekalian. Kali ini saya akan mengajak diskusi tentang suatu tema yang seringkali dijadikan pertanyaan dalam berbagai kesempatan. Orang-orang baik di negara kita maupun di negara orang lain sering mengajukan pertanyaan. Kenapa orang jahat bisa juga hidup sejahtera? Dalam realitas hidup, sering terjadi ada orang jahat. Dia culas, tetapi tetap saja kehidupannya tampak sejahtera, berlimpah harta dan fasilitas. Dia tidak dengan segera memanen buah keburukannya dan tidak terlihat menjadi hidup menderita. Ini tentunya menjadi pertanyaan bagi orang-orang baik. Orang jahat kok hidup sejahtera selama hidupnya? Lalu orang-orang mempertanyakan keadilan Tuhan. Karena biasanya yang bertanya seperti itu juga banyak diantaranya adalah orang-orang yang mempercayai eksistensi Tuhan. Lalu orang-orang beragama yang berpengetahuan, yang dianggap berpengetahuan di antara orang-orang beragama, berusaha mencari jawaban yang bisa memuaskan dari pertanyaan tadi. Contoh pertanyaan, maksud saya contoh jawaban dari pertanyaan tadi yang sering kita dengar adalah sebagai berikut. Siksaan bagi orang jahat dan culas seperti itu, seperti tadi kita singgung, itu ditangguhkan oleh Tuhan. Jadi tidak dibayar kontan saat dia berbuat jahat langsung menderita, melainkan siksaannya nanti ditangguhkan. Jadi Tuhan membiarkan dulu biar dia lengah. Jadi biar si orang jahat itu lengah, lalu kejahatannya bertambah-tambah. Bertambah besar, bertambah banyak, dilakukan terus-menerus karena merasa aman. Tidak langsung mendapatkan akibat dari perbuatan buruknya secara langsung. Itu konon disengaja oleh Tuhan. Tetapi, nanti setelah kematian, dia akan dimasukkan ke dalam neraka dengan siksaan yang sangat pedih. Pasti ini didengar ya. Alasan seperti ini sangat khas di dalam berbagai agama ya, tidak di agama tertentu saja. Apakah hal seperti ini betul? Apakah jawaban tadi yang tentunya dalam realitasnya juga cukup bisa menenangkan, cukup bisa memuaskan orang-orang beragama yang baik, tetapi hidupnya penuh kesusahan, melihat di depan mereka orang-orang jahat hidup sejahtera, merasa setidaknya terobati hatinya. Oh, biarlah orang jahat itu, nanti Tuhan sedang membiarkan mereka dan mereka akan masuk neraka. Sedangkan kita akan masuk surga. Apakah hal seperti itu sudah tepat? Sebelum menjawab tepat atau tidak, saya akan membahas dulu bahwa dari jawaban seperti tadi, itu berupa pandangan tadi, itu bisa merembet. Merembet jadi bahaya jika sudah dibumbui sentimen antar agama. Karena definisi jahat nanti diperluas. Ya, diperluas bahwa orang yang berbeda agama itu dianggap jahat, jahat kepada Tuhan, Tuhannya berbeda gitu ya. Atau bahkan orang yang tidak mengakui adanya Tuhan gitu ya. Seperti orang ateis itu dianggap jahat semua ya. Nah, nanti akan melebar ke sana, kita perhatikan. Ada ungkapan seperti tadi, kita ulangi lagi. Siksaan bagi orang jahat dan culas ditangguhkan oleh Tuhan. Jadi Tuhan membiarkan dulu biar dia lengah, keburukannya bertambah banyak. Nanti setelah kematian, dia akan dimasukkan ke neraka dengan siksaan yang sangat. Sebetulnya,
Pernyataan seperti ini keluar karena ketidakfahaman akan fenomena hukum perbuatan. Jadi semuanya kembali mengandalkan Tuhan. Karena apa? Karena tidak tahu yang sesungguhnya terjadi. Biar mudah, maka dibuatlah tokoh Tuhan untuk menyelesaikan semua masalah yang tidak kita ketahui. Ya, ditimpakan kepada Tuhan semuanya sebagai kehendak Tuhan. Jadi pernyataan tadi itu ada pandangan salahnya di dalamnya. Ya, ada pandangan salahnya di dalam. Tetapi tidak terlalu salah, belum berbahaya. Ya. Tetapi lihat pergeserannya. Pergeseran ketika orang menyatakan bahwa orang yang berbeda agama itu adalah kafir dan mereka disebut jahat, kebaikan-kebaikannya tidak diakui, ya. Hal-hal pandangan-pandangan salah yang sebetulnya itu salah. Ya. Misalnya kita sering dengar pernyataan yang kedua seperti ini. Siksaan bagi orang kafir itu ditangguhkan oleh Tuhan. Kenapa? Karena orang-orang yang mengaku dirinya beriman di agama tertentu melihat orang kafir dari agama yang lain atau kafir yang sifatnya ateis, itu kok banyak hidupnya sejahtera, gitu, ya. Padahal menurut nafsu nih, nah, makanya orang beragama penuh nafsu, ya, ingin orang yang beragama berbeda itu menderita, ya. Tapi ternyata nggak menderita mereka, banyak yang keluarganya lebih harmonis, kekayaannya lebih melimpah, lebih terdidik, lebih terhormat, ya. Nah, itu katanya ditangguhkan siksaan oleh Tuhan bagi mereka. Jadi Tuhan membiarkan dulu mereka lengah dengan agama mereka yang berbeda itu, atau bahkan Tuhannya berbeda, atau bahkan tidak percaya pada Tuhan. Nanti setelah kematian dia akan dimasukkan ke neraka dengan siksa yang sangat berat. Nah, ini suatu pandangan salah yang sudah mulai berbahaya. Karena apa? Karena di dalamnya sudah ada bumbu sentimen dan kebencian kepada orang yang beragama berbeda, yang disebut orang kafir atau orang yang tidak percaya pada Tuhan. Jadi, kalau pernyataan yang pertama tadi tentang orang jahat, yang maksudnya orang jahat yang misalnya korupsi, bajingan, tukang nipu, tapi kaya raya dan sejahtera, ya, itu katanya ditangguhkan siksa, itu tidak salah-salah amat, walaupun itu sudah salah paham sebetulnya. Tidak akurat, ya, tapi belum begitu berbahaya. Tapi jika sudah digeser ke orang yang berbeda agama, orang yang tidak percaya Tuhan, bahwa mereka walaupun sejahtera, kehidupan mereka terhormat, sedang ditangguhkan oleh Tuhan. Seberat-beratnya di dalam neraka, ini bukan salah pandangan saja, tapi sudah ya, teman-teman sekalian. Nah, teman-teman sekalian, ya, kenapa tadi berbahaya sebelum saya menerangkan yang halaman ini? Karena jadi timbul prasangka yang buruk, ya, yang susah sekali diobati. Ya. Yang sebetulnya orang harus bertanya, ya, pasti kita hidup susah, miskin, berbagai macam pengalaman buruk dalam hidup, kesusahan itu ada sebabnya, ya. Lalu orang lain hidup bahagia juga pasti ada sebabnya. Kan sedang menangguhkan siksa, bukan. Nah, ini bahayanya itu. Seakan-akan Tuhan itu sosok yang penuh siasat, ya. Bersiasat, biarkan dulu, biar dosanya bertambah, nanti akan disiksa sekaligus, ya. Nah, ini kan sosok Tuhan yang agak gelap seperti ini. Ya, agak gelap. Nah, ini tidak bagus, teman-teman. Ini rahasianya sebetulnya ada pada rahasia kekuatan potensi perbuatan. Kenapa hal-hal tadi bisa terjadi? Ada orang jahat, tetapi masih hidupnya sejahtera. Jadi teman-teman sekalian, ketika kita berbuat sesuatu yang baik ataupun yang buruk, itu akan menjadi tabungan perbuatan. Yang kita sebut potensi perbuatan. Ya. Nah, nantinya potensi perbuatan yang sejenis, misal yang baik, di gambar ini yang baik, ya, yang saya presentasikan dengan perwakilan warna biru. Ya, tabungan perbuatan baik, ya, yang biru. Nah, nanti potensi perbuatan yang sejenis, misal yang baik, itu bisa siap matang berbuah, ya. Nah, jika siap matang itu membentuk pola kematangan, ya, karena kan tabungan perbuatan kita itu sudah banyak, ya. Misalnya yang baiknya juga cukup banyak.
Ya. Nah, tapi ini tabungannya itu bukan di kehidupan ini saja. Di kehidupan-kehidupan yang lalu, di masa lalu ratusan ribuan tahun yang lalu ya terus terbentuk tabungan ini. Nah, nanti yang baik menyatu dengan yang baik, ya potensinya itu melekat. Yang buruk menyatu dengan yang buruk, membantu pola ya, pola yang biru nih yang baik nyatu, yang hijau-hijau ya yang buruk nyatu ya. Dari yang kecil ya, nyatu-nyatu jadi besar ya, seperti ini ada bulatan kecil, bulatan besar ya. Nah, ini misal bisa untuk nantinya ya. Ini yang di bawah ini misalnya yang biru nih, di bawah yang biru ini artinya dalam tabungan kehidupan ya, dalam tabungan perbuatan dari kehidupan kita yang lalu ini sedang siap matang, ini yang biru kebetulan yang baik-baiknya nih siap matang nih ya. Nah, ini matangnya itu bisa besar sekali potensinya karena ini memang kumpulan dari perbuatan-perbuatan baik juga dari kehidupan-kehidupan masa lalu yang tidak terhingga. Di bawah sedang mengendap yang baik-baik. Ini bisa rentang waktunya misalnya untuk 100 masa kehidupan manusia. Kalau umur manusia 100 tahun, bisa untuk 10.000 tahun kehidupan ya. Ini siap matang. Jadi secara default itu standarnya ya. Kalau tidak terjadi apa-apa lagi, maka ini akan matang terus kebaikannya. Jadi teman-teman sekalian, di dalam tabungan potensi perbuatan, jika suatu kekuatan energi tabungan perbuatan sudah siap matang cukup besar, ini rentang waktunya misalnya 100 masa kehidupan manusia. Jika tidak terjadi apa-apa yang lain, ya perbuatan yang mencampuri yang baru, kan nanti perbuatan-perbuatan baru berpengaruh juga ya. Kalau itu kita kesampingkan dulu. Ini bisa 100 tahun, maksud saya 100 kehidupan berulang-ulang mati hidup 100 kali, itu orangnya beruntung terus. Bisa begitu, ya. Nah, tapi pola kematangan potensi perbuatan ini bisa berubah. Misalnya bisa dipotong ya oleh perbuatan buruk, dipotong oleh perbuatan baik. Perbuatan baik dipotong oleh perbuatan buruk yang lebih kuat. Tapi yang mampu memotong tentunya yang potensi energinya lebih kuat. Ya. Jika tidak ada pemotong, ya ini akan secara standar default ini berbuah terus nih, yang biru bagus terus. Makanya kalau orang disebut nasibnya baik, orang itu atau orang beragama dicatat katanya oleh Tuhan, nasib orang itu baik. Ya itu sebetulnya memang potensi defaultnya itu dia kebaikan yang siap matangnya banyak. Maka orang itu akan selalu beruntung. Dan juga yang menyebut ini urat keberuntungannya bagus, katanya orang ini. Ada orang yang potensinya susah mulu hidupnya. Artinya hijau-hijau ini lagi mengendap di bawah. Ya. Lagi mengendap di bawah. Dan ini bukan berpengaruh kehidupan ini aja. Nanti kehidupan berikutnya mungkin akan cenderung seperti itu. Akan cenderung seperti itu. Ya. Nah, tapi ini nanti bisa berubah jika kita membuat perbuatan-perbuatan baru di saat ini. Ya. Nah, teman-teman sekalian, kita bahas lagi ya. Orang jahat yang tampak beruntung sejahtera. Sekali lagi, artinya ya, ini lihat yang biru sedang menggumpal di bawah dan ini bisa meliputi tentangnya siap matang ya, ini semacam kayak takdir ya di kehidupan berikutnya juga dia akan penuh keberuntungan karena lihat lagi dominan yang biru nih di bawah ya. Jadi orang yang berkarakter jahat itu tampak hidupnya sejahtera ya, itu bukan karena Tuhan dengan sengaja ya secara bersiasat memberi kesejahteraan pada orang itu agar orang itu ya tampak, maaf ini ada salah tulis, tampak sejahtera ya, tapi nantinya celaka besar. Tuhan tidak bersifat membuat siasat seperti itu seperti manusia ya. Jadi memang urat keberuntungannya taruhlah begitu, berdasarkan tabungan potensi perbuatannya, itu yang yang lagi kuat matang itu di kehidupan ini ya. Jadi orang itu memang masih memiliki potensi perbuatan baik dari timbunan perbuatan masa lalu yang pada kehidupan ini sedang siap matang menjadi kesejahteraan. Jadi walaupun dia licik ya, masih aja kuat kesejahteraannya berbuah menjadi kesejahteraan terus ya. Nah, nanti tapi
karena kesejahteraan materi duniawi ya juga bisa menjadi pengkondisi. Jadi orang walaupun kaya raya nantinya jadi terkondisi kekayaannya malah serakah ya, rakus tadi, licik kan, jahat ya, dapatkan keuntungan yang lebih besar besar lagi ya dengan cara merugikan orang lain. Jadi keberuntungan-keberuntungan itu yang berbuah itu membuat seseorang menjadi baik. Bisa aja dia malah berperilaku buruk, ya semakin serakah, licik. Ada juga dengan matangnya perbuatan-perbuatan baik dengan jadi hal-hal menguntungkan dia bersyukur, ya. Jadi hal-hal yang menguntungkan secara duniawi ini belum tentu ya menghasilkan hal yang baik, ya bisa baik bisa buruk tergantung sikap orangnya dalam kehidupan ini, pengendalian dirinya. Dengan siapa misalnya dia bergaul, teman-temannya, ya itu berpengaruh kepada sikap bagaimana dia terima keberuntungan atau kesialan di hidup ini. Ya. Lalu bagaimana dengan orang yang merasa sudah banyak berbuat baik nih dalam kehidupan ini, juga belum beruntung juga secara materi. Ada orang baik tapi kok kayaknya miskin, ya hidupnya banyak cobaan ya. Artinya teman-teman sekalian, itu yang hijaunya ini tabungan perbuatan buruk orang tadi bawah. Di sini lagi matang, ya, lagi matang. Tapi dengan dia hidup sebagai manusia, sebetulnya bercampur baik dan buruk karena menjadi manusia itu sudah anugerah yang sangat baik ya, daripada hidup menjadi hantu kelaparan misalnya. Nah, artinya ya menjadi seorang manusia walaupun penuh kesusahan hidupnya itu udah cukup baik ya, dibandingkan dengan hantu kelaparan atau hidup neraka ya. Jadi ya kemungkinan orang itu bercampur nih hijau dengan birunya di bawah ini ya, dempetan di bagian bawah yang siap matangnya ya. Jadi keberuntungannya itu rusak oleh perbuatan-perbuatan, potensi perbuatan-perbuatan buruk, rusak. Makanya agak susah dia rezekinya. Mungkin ada orang yang sudah berusaha bagaimanapun ya kok susah gitu. Nah itu mungkin yang hijaunya cukup kuat di bawah mencampuri di sela-sela yang biru. Ada orang dengan usaha sedikit langsung berhasil, berarti di bawah ini perbuatan baiknya yang birunya ini potensinya lebih besar daripada yang hijau gitu. Kalau begitu yang harus dilakukan dalam kehidupan teman sekalian, saat kita terlahir ke dunia ini, tadi diterangkan, sudah ada sebetulnya formasi potensi karma. Ya, karma ini bahasa apa? Bahasa Sanskerta yang artinya perbuatan. Jadi formasi potensi perbuatan, ya, yang orang biasa juga menyebut urat nasib atau takdir ya kalau di Arab ya. Itu potensi default ya dari keberuntungan atau penderitaan kita dalam hidup ini. Tergantung tadi di bagian bawahnya banyak birunya, banyak hijaunya nih ya. Yang siap matang, banyak perbuatan baiknya, banyak perbuatan buruknya. Tetapi potensi default tadi sebetulnya bisa berubah, teman-teman. Itu dengan apa? Dengan perbuatan-perbuatan yang perbuatan kita dalam kehidupan ini dapat mempengaruhi potensi perbuatan default tadi. Urat nasib, takdir, bisa ya. Nah, perbuatan-perbuatan di kehidupan ini itu bisa kita golongkan ke 3 golongan. Yaitu menguatkan potensi perbuatan default yang sudah ada, takdir tadi. Atau melemahkan default ya. Potensi perbuatan default dilemahkan atau dipotong, diganti sama sekali. Nah, menguatkan tuh begini. Jika orang kelihatannya nasibnya baik ya, berarti potensi perbuatan baiknya banyak. Badannya sehat ya. Nah, kalau dia banyak berbuat baik, maka keberuntungannya akan semakin baik, menguatkan apa yang sudah dia dapat. Gitu loh, ya. Jadi yang baik menguatkan yang baik. Lalu jika ada orang ya, dia banyak keberuntungannya tapi lihat jadi serakah ya, jadi licik, itu sebetulnya keberuntungannya bisa rusak, melemahkan. Jadi perbuatan buruk akan melemahkan potensi perbuatan baik atau takdir baik
ya yang sebetulnya harus dia alami bisa rusak dengan perbuatan buruk. Demikian juga teman-teman, orang yang nasibnya, takdirnya, alias potensi perbuatan defaultnya, tabungan perbuatan masa lalunya, sedang matang yang jeleknya mengganggu yang baiknya bercampur. Dan yang jeleknya ini cukup banyak, jadi birunya terkontaminasi yang hijau. Kalau itu negatif. Jika dia juga di kehidupan ini tidak sabar, malah jadi kriminal, mencuri, banyak perbuatan buruk, maka keburukannya, nasibnya akan bertambah buruk di kehidupan ini. Dikuatkan. Yang buruk dikuatkan keburukannya, kesialannya oleh perbuatan. Tetapi jika nasibnya kurang bagus, ya defaultnya ketika terlahir kurang bagus, dia di keluarga miskin atau di keluarga kriminal, ya itu hal-hal kayak gitu itu gara-gara ya potensi perbuatan buruknya cukup banyak mengkontaminasi yang biru ini, yang baik ini. Nah, tapi kalau dia bertekad banyak berbuat baik di kehidupan ini, pantang menyerah terus-menerus, dia yakin dengan kebenaran, maka dia akan melemahkan nasib buruknya. Jadi nasib buruknya akan melemah, ya, bisa berganti dengan nasib-nasib baik, ya, berganti dengan nasib-nasib baik, ya. Nah, bahayanya teman-teman, jika sudah hidup ini susah, dia kurang kebaikan, maka akan susah terus, ya. Makanya harus yakin banyak berbuat buruk, berbuat baik, maaf, agar nasib buruknya melemah, ya, melemah. Jadi jangan berpikir begini, buat apa saya berbuat kebaikan? Oh, nasib saya begini-begini saja. Anda harus ingat, jangan-jangan nasib kita yang begini-begini saja itu karena sudah ditahan oleh perbuatan baik kita di saat ini. Jika perbuatan baik di saat ini kita hilangkan, jadi tidak diteruskan, maka akan datang musibah yang lebih besar dalam hidup kita karena tidak tertahan oleh perbuatan-perbuatan baik kita. Nah, itu harus kita ingat loh. Nah, ada kemungkinan ketiga yang dahsyat, ini yang memotong. Yang memotong ini berubah takdir. Memotongnya ini harus sangat kuat. Misalnya begini, ada orang, ya, dia kebaikannya banyak, nasibnya bagus, potensi perbuatan baiknya bahwa sejak lahir itu sudah bagus, ya. Ini tabungan perbuatan baik di masa lalu, ya. Tapi dia berbuat keburukan yang besar. Misal karena keserakahannya ingin mewarisi harta orang tuanya, maka dia membunuh orang tuanya. Nah, membunuh orang tuanya itu adalah suatu perbuatan yang tidak terampunkan dan itu sangat-sangat besar kerugiannya. Maka nasib baiknya akan langsung terpotong. Walaupun dia sangat beruntung nasib baik awalnya, karena membunuh orang tua, maka dia akan langsung berubah nasibnya. Paling telat di saat kematiannya, paling telat, ya, pemotong ini. Langsung akan kontan masuk neraka, ya. Tidak ada kesempatan lagi untuk masuk alam baik seperti alam manusia atau alam surga orang yang membunuh orang tua. Tidak terampuni, akan otomatis masuk neraka yang sangat berat. Bisa juga bahkan sebelum kematiannya orang itu sudah menderita, mengalami kebangkrutan, punya penyakit, ya. Bisa, ya, langsung nasibnya berubah susah, bahkan bisa jadi gila. Ya, dan setelah kematian dia dilanjut ke masuk neraka. Nah, jadi kita harus ingat fungsi-fungsi perbuatan ini, ya, menguatkan, melemahkan, memotong, ini harus kita praktekkan, kita fahami. Jadi jangan segala sesuatu karena tidak dipahami, oh itu udah kehendak Tuhan. Nah, tapi kalau sudah tahu ilmunya, kita bisa usahakan. Dan ingat teman-teman sekalian, masalah hukum perbuatan ini tidak tergantung kepada agama. Ini sama seperti bagaimana, ya, tanaman berbuah, ya, hujan turun, itu tidak tergantung kepada agama. Jadi, apa yang saya buat, tadi saya terangkan tentang hukum perbuatan yang menguatkan, melemahkan, motong, itu berlaku semua manusia, tidak tergantung kepada agama. Bahkan berlaku untuk semua makhluk hidup, ya. Nah, itu teman-teman yang bisa saya sampaikan tentang hukum perbuatan. Semoga bermanfaat dengan begini terbuka. Jadi kita tidak menilai, ya,
apa yang menimpa orang lain keberuntungan, ya, lalu kita menanggapinya dengan sentimen hanya gara-gara berbeda agama atau berbeda kepercayaan. Ya, tidak seperti itu, tapi kita melihat memang realitas kehidupan seperti itu. Ya, orang yang beruntung dalam kehidupan saat ini, buah-buah perbuatan baiknya, baik yang saat ini maupun di kehidupan sebelumnya sedang berbuah. Ya, orang yang banyak menderita di kehidupan ini, maka perbuatan-perbuatan buruk lalu dan mungkin beberapa dari kehidupan ini juga sedang berbuah. Kita bisa meringankan kesialan-kesialan, pengalaman-pengalaman buruk, kesusahan dari kehidupan ini dengan banyak-banyak berbuat baik, sehingga bisa kalah potensi kematangan perbuatan potensi buruk, kalah dengan akhirnya dengan perbuatan-perbuatan baik kita saat ini terusir, ya, seperti terang mengusir kegelapan. Itu yang harus kita praktekkan, tidak peduli apapun agama percayaannya. Bahkan bagi ateis yang tidak percaya kepada Tuhan, hukum ini berlaku sama, ya teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Ikuti terus siaran Alur 8 jika bermanfaat bagi Anda. Silahkan dibagi ke teman atau kenalan Anda yang menyukai spiritualitas yang murni dan bersih. Jangan lupa klik subscribe, juga klik tanda lonceng di halaman YouTube. Saya selalu mengharapkan teman-teman sekalian, pemirsa sekalian, selalu dalam keadaan sehat, berbahagia, sejahtera, dan selalu termotivasi untuk terus mencari kesempatan-kesempatan untuk berbuat baik dan mempraktekkan. Salam